Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini saya sehat semua ya. Ada yang sakit? Sehat? Tidak ada yang sakit ya? Oke, kita hari ini bertemu lagi ya dengan Pak Anang dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. Presentasi terlebih dahulu. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Pertama Ani, Eva, ada WA, berarti langsung semua ya. Oke, 3 orang yang tidak berangkat hari ini. Untuk menanda semangat pagi hari ini, tentunya Pak Anam seperti biasanya selalu memberikan motivasi. Pak, motivasi terus Pak. Kenapa Pak Anam memberikan motivasi terus? Agar kalian itu dapat termotivasi dalam hidup kalian. Jadi, apa Pak motivasinya? Yuk perhatikan ke depan semua. Nah, siapa yang berani membaca motivasi ini yang ada di depan? Apa Pak motivasinya? Siapa yang berani membaca? Ya, silakan Miss Prina. Dari hati jadi aksi, dari hati jadi aksi. Cita-cita hanya disimpan di dalam pikiran, tapi harus diwujudkan dan diperjuangkan dari dana. Dari ya. Apa? Oke, dari hati jadi aksi, dari hati turun ke kaki. Cita-cita jangan hanya disimpan di dalam pikiran, tapi harus diwujudkan dan diperjuangkan. Nah, itu maksudnya adalah ketika kalian mempunyai niat, mempunyai semangat dari hati, maka kalian akan melakukan aksi nyatanya di dalam kehidupan kalian. Kemudian ketika sudah dari hati turun ke kaki untuk melangkah. Nah, kita lakukan dengan cara kita melangkah. Maka dari itu cita-cita jangan hanya disimpan dalam pikiran saja, hanya angan-angan, tetapi diwujudkan dan diperjuangkan. Ini dari Mary Triana, seorang motivator terkenal di Indonesia. Oke, paham ya untuk motivasi ini ya? Oke, harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini, silakan kalian bisa menyiapkan buku terlebih dahulu, buku tulis, buku paket maupun modul ajarnya sebelum kita menginjak materi kita untuk pembahasan hari ini. Kalian masih ingat apa yang sudah kalian pelajari pada minggu lalu? Masih apa aja? Tentang apa? Minggu lalu tentang apa materi kita? Bentuk kerja sama. Ada berapa bentuk kerjasama yang sudah kalian pelajari? 5, apa saja? Kerukunan, apa lagi? Tawar-menawar, bagus, apa lagi? Kooperasi, apa lagi? Koalisi, dan joint venture. Berarti ingatan kalian masih fresh, masih ingat. Jadi tidak begitu cepat melupakan. Oke, hari ini ketika kita sudah mengetahui bentuk-bentuk, nah tentunya kita akan melakukan aksi nyata di kehidupan sehari-hari kita. Tentunya diterapkan dalam berbagai lingkungan kehidupan masyarakat. Ada pertanyaan pemantik. Oke, upaya apa saja yang sudah kalian lakukan dalam bekerja sama di lingkungan sekitar kalian? Sudah melakukan upaya apa belum? Dalam mewujudkan kerjasama, dalam menerapkan bentuk-bentuk yang sudah kalian lakukan. Sudah? Apa saja upayanya?
Oke, dalam lingkungan keluarga, upaya yang sudah kalian lakukan apa dalam menerapkan kerjasama? Oke, membantu orang tua, apalagi? Ya, apalagi selain membantu orang tua, kalian punya saudara. Nah, dalam saudara kalian saling mengasihi atau tidak? Oke. Saling rukun atau tidak? Tidak, Pak. Tiap hari sering berantem, Pak. Tingkah lakunya sopo kuwi. Aku dan kakak. Oke, wajar dalam saudara terkadang kita berantem, tapi berantemnya tidak terus menerus karena kita harus saling kasih sayang sesama saudara. Itulah salah satu upayanya. Maka dari itu hari ini kita akan mempelajari bagaimana penerapan kerjasama di berbagai lingkungan. Salah satunya tadi lingkungan keluarga. Oke, adapun tujuan pelajaran hari ini kita akan membahas mengenai upaya penerapan kerjasama dan gotong royong di berbagai lingkungan. Yang pertama adalah nanti kalian dapat mengevaluasi diri dalam upaya meningkatkan partisipasi kerjasama dan gotong royong. Halo? Ngantuk? Oke, itu yang pertama. Yang kedua apa? Yaitu nanti kalian dapat menyimpulkan kebenaran. Bagaimana evaluasi diri kalian dalam mengupayakan meningkatkan penerapan kerjasama dan gotong royong di kehidupan lingkungan kalian. Paham sampai sini? Oke, kalau paham, untuk langkah pembelajaran hari ini nanti kita akan belajar kelompok baru. Perhatikan sebentar ya. Oke, nanti kita akan belajar kelompok. Kemudian setelah kita mencari tahu, mengevaluasi diri apa saja yang kita lakukan, nanti kita akan melakukan presentasi kelompok dengan cara apa, Pak? Dengan cara video shopping yang pernah kalian lakukan, yaitu kita belajar informasi dari berbagai kelompok yang ada. Nah, nanti kelompok yang jaga itu nanti akan memberikan hasil diskusinya kepada kelompok yang berkunjung. Nah, ini mau lebaran. Oke, siapa yang sudah pergi ke toko pakaian? Siapa yang sudah berbelanja? Kalau dalam berbelanja ada tawar-menawar ada? Nah, di situ kalian mencari informasi tidak? Mbak, ini harganya berapa? Apa langsung dibeli saja, tidak tanya harganya? Ya? Oh, harganya berarti belinya di mall Matahari, terus Paragon. Sudah ada harganya ya. Biasanya kalau pasar itu tawar mall, benar apa enggak? Ya, seperti halnya nanti kita pembelajaran dari ini. Kalian mencari informasi dulu. Pak, informasinya ilmunya ditawar, Pak. Dan nanti kita mencari informasi. Berarti ada dua arah. Yaitu nanti kalian saling berinteraksi. Paham ya hari ini ya? Nah, silakan kalian amati video ini. Nanti tentunya kalian nanti akan menganalisis, mengidentifikasi apa yang terjadi, apa yang ada dalam video ini.
tidak menganggap orang. Terus apa? Menyepelekan orang. Lebih tepatnya apa lagi? Tadi ada menyepelekan orang, tidak menganggap orang lain, tidak bersosialisasi. Nah, kalau seperti itu dilakukan oleh seorang apa? Seorang apa? Ya, dilakukan oleh seorang apa? Apa? Individu. Benar apa enggak? Yang ditunjukkan video tersebut sering terjadi pada diri kita pada? Tidak. Yakin? Yakin. Yakin kalau kalian sudah pegang HP tidak menunjukkan sikap individualis? Tidak. Kalau tidak berarti bagus. Kalau masih ada yang seperti yang ada di video, berarti mereka itu tidak memiliki empati untuk mewujudkan kerjasama dan gotong royong. Hari ini kelas ini tidak ada yang seperti di video tersebut ya. Nah, kalau tidak ada, silakan nanti kalian tentunya bisa menanggapi video tersebut dengan cara apa? Untuk mencari solusi dari apa yang sudah terjadi, bagaimana upayanya dalam menerapkan kerjasama dan gotong royong untuk menghindari dari sikap individu. Paham hari ini? Oke, untuk mengetahui, untuk memberikan upayanya kita hari ini belajar kelompok. Oke, kelompoknya seperti kemarin ya. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, 7 dan 8. Ada 8 kelompok. Oke, nanti kalian silakan berdiskusi terlebih dahulu. Nanti Panam akan membagikan lembar kerja peserta didik. Maka dari itu kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Silakan bisa saling berhadapan. Ayo mulai dari sekarang. Oke, kursinya bisa dibalik. Yo, balik kursi. Kursinya bisa dibalik terlebih dahulu. Tanya akan membagikan lembar kerja peserta didik terlebih dahulu. Oke, silakan bisa perhatikan lembar kerja peserta didiknya. Di sini ada 4 lembar. Lembar pertama yaitu pertanyaan atau soal perintah dan soalnya. Yang kedua adalah lembar jawabnya. Dan lembar ketiga itu ada lembar keranjang informasi. Nanti akan kalian gunakan untuk mencari informasi. Dan yang keempat ada lembar penilaian. Jadi nanti siapa yang berkunjung, nanti silakan kalian bisa menilai kelompok yang dikunjungi. Jika penjelasan kelompok tersebut sangat jelas dan informatif, silakan kasih bintang 4 di kolom nilai ini. Nah, nanti kelompok yang dikunjungi silakan menuliskan daftar kunjungan kelompoknya di sini. Dari kelompok mana? Nah, ini ada. Berarti nanti yang dipegang adalah masing-masing kelompok. Pegangan ini satu-satu ya. Nanti yang berkunjung silakan membawa keranjang informasi. Paham sampai sini? Oke, untuk mengerjakan lembar ini silakan kalian dalam waktu 10 menit untuk melakukan analisis hasil video tadi di dalam lembar jawab ini. Ceritanya adalah kalian pertama menanggapi apa yang terjadi dalam video tersebut. Yang kedua, bagaimana upayanya yang dilakukan agar video tersebut tidak terjadi pada diri kita, baik di dalam lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Sampai sini ada pertanyaan?
Ya, minimal 3. Oke, paham ya? Oke, kalau paham silakan bisa bekerja mulai dari sekarang. Kelihatan ya, Pak? Enggak kan, Pak? Kembali ke tempat masing-masing. Jangan hadapnya ke depan semua. Ya, perhatikan kanan yang di depan. Oke, hari ini kita sudah melakukan aktivitas belajar, yaitu kita melakukan diskusi dan juga melakukan presentasi dengan cara berkunjung ke masing-masing kelompok. Apa yang sudah kalian cari atau apa yang sudah kalian temukan dari masing-masing kelompok dalam menanggapi video yang ada di depan? Oke, yang pertama dalam lingkungan keluarga, bagaimana upayanya untuk menghindari sikap individualis? Oke, dengan cara membantu orang tua. Oke, sebelah sini pembagian tugas rumah. Kemudian apa lagi? Oke, memahami karakter anggota keluarga. Oke, dalam lingkungan keluarga jawabannya hampir benar semua. Kita buktikan apa yang sudah Pak Anam tampilkan dalam PowerPoint ini. Oke, yang bisa kita lakukan adalah salah satunya dengan cara ini. Pertama, kita mengembangkan sikap saling asah, asih, dan asuh dalam keluarga. Jika di keluarga kalian itu ada yang sering memiliki sikap individualis, maka lakukanlah ini: saling mengasihi, saling mengasuh, dan juga saling mengasihi. Kita rangkul. Yang kedua, menyadari tugas masing-masing dalam keluarga. Kalau kita sudah diberikan tugas, maka kita kerjakan sesuai dengan tugas kita. Jangan main HP sendiri, kamar dikunci, terus di dalam kamar main HP ini miring. Ya, kerjakannya siapa? Yang ketiga adalah saling membantu dalam melaksanakan tugas. Itu di lingkungan keluarga, upayanya. Paham sampai sini? Oke, lingkungan yang kedua apa? Oke, lingkungan sekolah, upayanya apa saja? Ya, dari belakang apa upayanya? Dalam lingkungan sekolah. Menyadari karakter, memahami karakter dasar teman dan staf sekolah. Apalagi? Membersihkan tempat-tempat yang ada di sekolah, ya, kalau ibadah, tempat ibadah. Apalagi? Ya, apalagi? Salah satu upayanya. Nah, itu ya. Itu beberapa yang kita lakukan dalam upaya mewujudkan kerjasama dan gotong royong. Ini Pak Anam akan menjelaskan. Upayanya yang bisa dilakukan adalah kita memahami visi dan misi sekolah. Bisa. Yang kedua, saling menghormati antar sesama teman. Ketiga, saling percaya. Sesama teman kita harus saling percaya. Kalau tidak ada kepercayaan, yang ditimbulkan adalah
Sampai sini paham? Oke, apa yang sudah kalian lakukan? Apa yang dapat kita simpulkan pembelajaran hari ini? Apa? Ya, yang dapat kita simpulkan pembelajaran hari ini apa? Oke, dalam kehidupan masyarakat tentunya kita akan melihat yang namanya sikap apa tadi? Individualis. Kemudian apalagi ada sikap fanatik berlebihan itu tidak baik. Nah, untuk menghindari sikap-sikap yang seperti ini, halo, yang perhatikan Pak. Untuk menghindari sikap-sikap yang seperti ini, kita harus melakukan upaya agar tidak terjadi sikap seperti tadi, individualis, fanatik berlebihan di kehidupan sehari-hari kita. Maka dari itu kita bisa melakukannya dalam 4 lingkungan tadi. Oke, sampai sini pada. Oke, untuk hari ini bagaimana terkait pembelajarannya? Menyenangkan? Ya, menyenangkan karena kita tidak banyak ya. Kemudian bagaimana tidak lanjut kalian? Oke, ingin melakukan aksi nyatanya ya nanti ya di masyarakat. Oke, mungkin itu dari mana kita ketemu lagi nanti ya setelah lebaran untuk ulangan hariannya setelah ujian sekolah. Nanti kalian ikut ujian sekolah. Ya mungkin itu ya. Cukup sekian dari Pak Anam karena ini terakhir pertemuan terakhir sebelum lebaran. Karena minggu depan kita sudah libur dan sudah menginjak Idul Fitri, maka dari itu Pak Anam mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan dari Pak Anam baik tutur kata, tingkah laku maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Oke, selamat kalian menjemput hari raya Idul Fitri dengan senang hati, dengan gembira. Oke, mungkin itu dari Pak Anam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.